Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah menakdirkan kita untuk melakukan kajian yang kita mengkaji kalam Allah, ucapan yang tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada kedustaan, ucapan yang mencerdaskan orang-orang bodoh, yang memberikan petunjuk orang-orang yang tersesat, yang melapangkan dada orang-orang yang dalam kesempitan, yang menjadi cahaya yang terang benderang dalam kehidupan seorang hamba setelah dia berada di dalam kegelapan, yang menjadikan sehingga terang benderang yang mana kesyirikan, yang mana tauhid, yang mana sunnah, mana bid'ah, mana perbuatan yang mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala, dan mana jalan-jalan yang bisa menjatuhkan kepada kehinaan neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hal yang paling agung untuk kita menyibukkan diri kecuali tidak ada lain dan tidak ada bukan kecuali dengan kita berinteraksi dengan Al-Quran yang menjadi pedoman hidup kita. Dan di pertemuan kali ini kita juga memberikan kabar gembira ketika kita senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai sahabat. Maka ketahuilah, Al-Quran ini akan menjadi seorang pemuda di hari kiamat dan akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa saya adalah sahabatnya. Ya, maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, jadikanlah Al-Quranku ini sebagai hujjatul laka wala alaik. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai hujjah di hadapanmu ya Allah, bukan sebagai bumerang. Jadi nanti Al-Quran ini ada orang-orang yang didorong dari belakang, jadi Al-Quran sebagai di belakangnya. Ya, orang-orang yang diberikan kitab catatan amalnya wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira, kata Allah. Orang-orang yang diberikan catatan amalan dari belakangnya dan dia akan dipanggil dengan panggilan yang sangat kejam. Sini kau cepat. Ya, dan dia akan yasla sa'ira, kata Allah. Dia akan ditendang, akan diseret ke dalam neraka sa'ir. Neraka sa'ir itu adalah neraka yang menyala-nyala, yang satu kali masuk seperti teh celup. Ya, kalau masuk kita celup dilihat, nah begitu itu. Cuma bedanya ini kalau diangkat tuh bukan hanya yang termakan daging-daging kita, bukan, beserta tulang-tulang kita hangus. Ya, kalau ada misalnya api yang sangat panas, kalau ada dilemparkan misalnya besi, langsung mencair. Nah begitu itu. Itu namanya sa'ir. Sa'ir itu sesuatu yang kalau sesuatu itu dimasukkan menjadi mencair, menjadi lenyap, itu namanya neraka sa'ir. Ya, naudzubillahi min dzalik. Jadi kita masuk ki, diangkat ki naik, tidak ada maki, dihidupkan ki lagi, masuk lagi, dihidupkan seperti kita celup. Ketika turun hancur, lebur. Naik, hidup ki lagi. Turun, hancur lagi. Hidup lagi. Supaya ini yang kata Allah Azza wa Jalla, la yamutu fiha wa la yahya. Dia tidak hidup, dia tidak juga mati. Apa aja setengah mati. Ya, supaya apa? Merasakan azab Allah Azza wa Jalla. Di pertemuan kali ini, ya, maka dari itu kita harus berbahagia karena Allah Azza wa Jalla menyibukkan kita dengan sesuatu yang terindah yang bisa menjadi benteng bagi kita agar terhindar dari neraka, bisa menjadi jembatan kita untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala.
Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Dibuka tafsir surah Al-Adiyat. Surat Al-Adiyat. Al-Adiyat. Ya, sekarang ya, kita mendengarkan bacaan saudara kita Al-Akh Muhammad Ikram, ya, kepada Al-Akh fa'alaihi falyatafaddal mashkura wa mahjur. Kemudian saya kembali mengingatkan agar hendaknya kita seluruhnya mendengarkan dengan baik dan diam. Fadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا ووسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بؤثر ما في القبور ووصل ما في الصدور إن ربهم به يومئذ لخبير. Alhamdulillah wa jazakumullahu khair ala qiraatikum. Ayo dibuka. Perhatikan di antara maksud diturunkannya surat ini, jadi surat ini ada sebab turunnya. Surat ini memiliki sebab turunnya. Ditulis sebab turunnya ayat. Sebab turunnya ayat. Surat. Sebab turunnya surat. Satu, pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengirim suatu pasukan. Pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengirim suatu pasukan di bagian Kinanah, bagian dari Kinanah. Kinanah ini suatu kabilah, ya. Dan memperkerjakan atau mengutus seorang yang memberi peringatan. Atau mengutus seorang yang memberi peringatan. Yang bernama Munzir. Munzir namanya ini orang yang diutus oleh Nabi, yang dipekerjakan oleh Nabi. Munzir bin Amr. Munzir, Mundzir. Munzir. Bin Amr. Bin Amru. Bin Amru. Ada U-nya. Munzir bin Amru Al-Ansari. Apa kalau maksud Al-Ansari? Orang Ansar. Orang Ansar orang mana ini? Orang Madinah.
Jadi ini kisahnya ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus suatu pasukan untuk pergi ke Bani Kinanah. Jadi Nabi utus. Yang diutus siapa tadi? Munzir bin Amru. Bin Amru. Boleh juga dibaca bin Amr, tapi bacanya lebih kuat Amru. Ya. Munzir bin Amru Al-Ansari diutus pergi untuk menyerang ke sana. Tapi terlambat kabarnya, tidak ada kabarnya. Tidak ada kabarnya. Ada yang mengatakan sudah sebulan, tidak ada kabarnya. Ya, ada yang mengatakan tidak ada batas waktu dan ini yang lebih benarnya. Intinya Nabi mau tahu, biasanya Nabi kalau kirim pasukan, ada satu pasukan yang pergi ke Nabi. Sudah datangkah, sudah berperangkah, perannya bagaimana, siapa-siapa yang berserikat, berapa lawan berapa. Ya, seperti dengan perang Badar. Kan sudah ada sahabat yang mendengar bahwa mau diserang Madinah. Akhirnya Nabi siapkan pasukan. Berapa orang? Sudah Nabi tahu 3.000 orang. Oh, pasukannya 1.000 orang. Ya, sudah ditahu. Kemudian di sini perhatikan. Jadi Nabi kirim pasukan. Ya, untuk pergi ke Bani Kinanah. Yang dikirim adalah Munzir bin Amru Al-Ansari. Tapi ternyata ketika dikirim terlambat beritanya. Bagaimana keadaannya? Faqala al-munafiqun, maka orang-orang munafik mengatakan, "Qutilu jami'an." Ya Rasulullah, semuanya sudah mati. Artinya tidak ada kabar, mati, dikalahkan, dibunuh semuanya. Nabi langsung kaget. Ya, mendengar itu. Fa akhbarallahu ta'ala anhu, maka Allah pun mengabarkan. Tidak. Kenapa? Coba lihat kata Allah, wal adiyati dhabha. Pasukan-pasukan berkuda itu ya sudah masih ada yang berlari kencan terengah-engah. Artinya Allah masih kabarkan masih ada pasukannya. Masih berlari kencan terengah-engah. Entah belum disampai atau sementara berperangi, wallahu a'lam. Ya, jadi ditulis tadi kisahnya tadi sebab turunnya ayat apa tadi? Pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengirim suatu pasukan, ya, ke Bani Kinanah, suatu kabilah, ya, yang diutus oleh Nabi itu adalah Munzir bin Amru Al-Ansari. Namun beritanya terlambat. Namun beritanya tidak ditahu bagaimana. Namun beritanya terlambat. Kemudian dikatakan oleh orang-orang munafik bahwa mereka semuanya telah mati. Ya. Kemudian tidak kalpala. Nulis ya terlambat. Kemudian dikatakan oleh orang-orang munafik bahwa semuanya telah binasa, telah mati. Oleh orang-orang munafik bahwa semuanya telah binasa. Maka turunlah ayat, tidak. Ya, pasukan berkuda itu yang kamu kirim ya Muhammad, ya masih berlari dengan kencan terengah-engah. Kata Allah. Dan kuda yang memercikkan bunga api, artinya itu kuda saking kencangnya, itu kuda kan dia punya sepatu agak keras. Jadi kalau ketemu, seperti kalau kita ada pelajaran SD dulu, kalau kita gosokkan antara batu dengan batu, keluar ke api tidak? Keluar. Begitu juga kaki kuda, sepatu kuda. Sepatu kuda itu kerasnya seperti batu gondol. Ya, kalau digosokkan nih, itu keluar bunga api. Apalagi ini kalau lari kencang, misilapko. Itu lebih dahsyat. Nanti kita akan pelajari tafsirnya bagaimana. Ini dulu. Sebab turunnya ayat dulu. Ya, di riwayat lain tadi bahwasanya terlambat kabarnya berapa? Satu bulan. Ya. Maka turunlah ayat
tersebut. Ya, ditulis di bawahnya di riwayat lain bahwa kabarnya terlambat sebulan. Di riwayat lain dikabarkan bahwasanya beritanya terlambat sebulan, 1 bulan. Ya, sekarang kita masuk ke tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala wal 'adiyati dhabha. Wa di sini al 'adiyati wal qasam atau bukan? Wal qasam. Wa sumpah. Mana tanda sumpahnya? Di awal. Apa tanda bahwa dia ini bukan wa tambahan, bukan wa sambung? Apa tambah? Tanda akhir, tanda i'rabnya apa? Kasrah. Kemarin sudah saya jelaskan. Wal laili, wad duha, wasyamsi, wal asri. Ketika ditafsir surah Al-Asr. Saya ingatkan kembali, ketika ada waw itu waw sumpah, bukan waw sambungan, namanya waw wasal. Karena waw ada banyak ini. Ada namanya waw wasal, waw tambahan. Misalnya, dakhala faiz wa fakir fil masjid. Faiz masuk dan fakir hanya bermakna dan, bukan sumpah. Ya. Ada juga wa sumpah, inilah dia. Wa sumpah ini di antara tandanya mengkasrah. Wa sumpah tandanya adalah mengkasrah. Perhatikan kata Allah, wal 'adiyati, demi kuda-kuda yang berlari kencang sampai terengah-engah. Itu kuda yang terengah-engah. Saking kencangnya lari. Kita kalau lari kencang, lari maraton, kosong-kosong itu tidak. Saking terengah-engahnya itu saking kencangnya larinya. Ya, sampai bersuara. Ini satu pendapat. Jadi adiyat, ada yang berpendapat kuda yang berlari kencang sampai terengah-engah. Jadi tulis al-adiyat sama dengan kuda, koma. Ada yang mengatakan unta. Ya, itu pendapat. Jadi ada juga yang mengatakan unta. Ya, jenis unta yang berlari kencang. Ya, ada yang mengatakan karena yang dipakai berperang hanya 2, unta atau kuda. Ya, walaupun kalau orang-orang kafir biasanya juga pakai gajah. Ya, sebagaimana pasukannya siapa? Abraham. Nah, ini perhatikan. Tapi menurut Ibnu Jarir at-Tabari di dalam tafsirnya, dan ini juga dipilih oleh Ibnu Katsir, yang pendapat lebih kuat adalah Allah bersumpah dengan kuda yang berlari kencang. Ya, walaupun yang menafsirkan bahwa unta, ibil, itu adalah Ibnu Mas'ud, salah satu ahli tafsir juga. Tapi banyak riwayat dari Ibnu Abbas.